Bismillahirrahmanirrahim. Warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa ansarihi wa junudihi wa man tabi'ahum bi ihsani ila yaumiddin, amma ba'd. Faqala Allah ta'ala fil Qur'anil azim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qala aidan ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Faqala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, atakum sahru ramadhana syahrul mubarak faradallahu alaikum siyamahu tuftahu fihi abwabas samai wa tuglabu fihi abwabal jahim wa tughallibu fihi maradatus syayatin fihi lailatun hiya khairun min alfi syahr man hurima khairuha faqad hurim. Alhamdulillah, tentunya senantiasa kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas berbagai nikmatnya, terutama kita saat ini sedang memasuki bulan Ramadan yang sudah kita tunggu-tunggu selama 11 bulan. Karena bulan Ramadan ini belum bulan istimewa ya. Adalah dalam sebuah kisah dua orang sahabat yang berjihad jalan Allah. Lalu kedua-duanya syahid. Namun syahidnya itu berbeda, berjarak ya. Si A itu syahid terlebih dahulu, si B setelah beberapa waktu baru dia syahid. Nah, ternyata ceritakan oleh Rasulullah bahwa saat setelah menjalani hisab, yang masuk surga duluan justru yang belakangan ya, yang belakangan syahid masuk surga duluan. Dan ternyata yang kedua ini sempat mendapati Ramadan ya, sempat mendapati Ramadan, sementara yang pertama nggak sempat mendapatkan Ramadan. Nah, sekali saja perbedaan antara sahabat ini memasuki Ramadan, selisih 1 bulan saja ya untuk mendapatkan Ramadan, ternyata ini bisa mendahulukan yang syahid belakang itu masuk ke surga. Begitu istimewanya Ramadan. Maka bagi kita tentunya sebuah anugerah dari Allah saat Allah masih menyampaikan kita di bulan Ramadan. Tugas kita adalah mengisi Ramadan ini dengan optimal, dan insya Allah pada sore hari ini kita akan membahas bagaimana kita mengisi Ramadan dengan cara-cara Rasulullah dan para sahabat. Namun sebelumnya Ana ingin menyampaikan beberapa keutamaan Ramadan ya. Imam Ibnu Jauzi itu menggambarkan Ramadan itu seperti anak-anaknya Nabi Yakub ya. Nabi Yakub itu punya anak 12 orang ya, 12 orang. Dan dari 12 itu yang paling istimewa adalah Nabi Yusuf ya, Nabi Yusuf. Maka Imam Ibnu Jauzi itu menggambarkan Ramadan itu seperti anak-anaknya Nabi Yakub ya. Yang dari 12 bulan itu ada 1 bulan yang paling istimewa, yaitu bulan Ramadan. Sampai menggambarkan seperti itu, saking istimewanya bulan Ramadan. Dan istimewanya lagi, 11 anaknya Nabi Yakub itu ya, 11 anaknya Nabi Yakub itu mendapatkan ampunan dosa dari doanya Nabi Yusuf ya. Saat mereka itu ke kerajaan dan
dengan siasat Nabi Yusuf ya, akhirnya ayahnya bisa didatangkan ke kerajaan. Saat itu Nabi Yusuf mendoakan mereka untuk mendapatkan ampunan ya, sudah memaafkan mereka dan mendapatkan ampunan. Dan dengan doa Nabi Yusuf itu 11 anaknya tadi mendapatkan ampunan dari Allah Subhanahu wa taala. Doa satu orang akhirnya memberikan ampunan kepada 11 orang. Dan Imam Ibnu Jauzi mengilustrasikan Ramadan itu seperti itu. Ramadan itu satu bulan yang di situ ada pengampunan dari Allah yang bisa menghapuskan dosa-dosa kita di 11 bulan di luar Ramadan. Saking istimewanya Ramadan. Maka sebetulnya setelah kita mengetahui keistimewaan bulan Ramadan, harusnya pun kita merasakan keistimewaan tersebut dan melakukan hal yang istimewa di bulan Ramadan. Ya. Jangan sampai kita mengetahui bahwa Ramadan ini sesuatu yang istimewa, tapi sikap kita terhadap bulan Ramadan biasa-biasa saja. Ya. Sementara kita tahu ini Ramadan sangat istimewa. Ya. Sementara aktivitas kita itu nggak jauh beda dengan 11 bulan di luar Ramadan. Ini harus kegiatan-kegiatan istimewa yang dilakukan kita di bulan Ramadan. Sehingga yang namanya istimewa itu harapannya istimewa itu istimewa yang ke atas ya. Maksudnya istimewa ke atas itu lebih baik. Karena ada juga istimewa atau berbeda dengan yang lain tapi mungkin berbedanya negatif. Tapi ini ingin istimewa, berbeda tapi berbeda yang positif. Berarti kita harusnya lebih semangat, misalnya dalam tilawah lebih semangat, dalam sholat lebih khusyuk, secara kuantitas dan kualitas juga lebih baik. Itu yang harusnya kita lakukan selama di bulan Ramadan. Yaitu kalau kita benar-benar menganggap bahwa bulan Ramadan itu adalah bulan istimewa bagi kita. Ya. Dan sebelum kita membahas apa-apa saja yang dilakukan oleh Rasulullah dan sahabat di bulan Ramadan, atau program apa saja yang dilakukan oleh Rasulullah dan para sahabat, saya ingin sedikit menggambarkan latar belakang kewajiban puasa di bulan Ramadan. Latar belakang. Karena gini, kalau ayat itu ada namanya asbabun nuzul, ya. Kalau hadis itu ada asbabul wurud, ya. Sebab turunnya ayat dan sebab hadirnya hadis tersebut ada latar belakangnya, ya. Sehingga kalau kita mengetahui latar belakangnya, kita akan bisa benar-benar memaknai ayat dan hadis itu secara komprehensif. Sudut pandang kita itu bisa lebih luas, tidak hanya letterlek ini arti ayat ini seperti itu atau hadis itu seperti itu, tapi kita setelah tahu latar belakangnya kita akan memiliki pemahaman yang komprehensif, yang menyeluruh. Sehingga para ulama terdahulu senantiasa menggandengkan, ya, mendampingkan Al-Quran dengan sirah, ya, hadis dan sirah, karena sirah itu merupakan latar belakang, ya, yang harus kita pahami agar kita memahami ayat dan hadis secara komprehensif. Ana juga ingin sedikit menggambarkan tentang latar belakang kewajiban puasa di bulan Ramadan agar kita semakin memahami keistimewaan perintah puasa ini. Pertama, berdasarkan sirah nabawiyah, bahwa perintah puasa itu diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala itu di bulan Sya'ban tahun kedua Hijriah. Tahun kedua Hijriah. Ini kalau dalam sejarah, dalam sirah itu memiliki makna yang bisa kita pahami bahwa ini puasa sangat luar biasa, ya. Di tahun pertama, tahun kedua dalam fase Rasulullah hijrah, setelah hijrah ke Madinah, itu tahun pertama dan kedua itu adalah fase penancapan tiang-tiang negara, ya, pondasi negara, ya. Karena kita dulu sempat bahas saat Rasulullah pertama hijrah itu kan yang dibangun binaul masjid, ya, binaul masjid, yang membangun masjid, ya, binaul ukhuwah, binaul siyasah, binaul askariyah, ya, binaul muamalah, ya, iktisadiyah, bahkan siyasiyah, politik, ya, dengan adanya perjanjian Madinah. Nah, ini kan sebenarnya pondasi-pondasi
negara yang sedang dibangun oleh Rasulullah di Madinah. Pembangunan pondasi negara itu memakan waktu di tahun pertama dan tahun kedua, ya, tahun kedua. Nah, di tahun kedua itu Allah memerintahkan puasa, ya. Dan di bulan istimewa itu Rasulullah dan para sahabat merancang negara Islam. Luar biasa ya. Merancang negara Islam sehingga keluarlah program-program yang istimewa untuk perjuangan dakwah Islam itu di bulan yang istimewa. Jadi puasa Ramadan hadir ya untuk memberikan sebuah suasana ruhiyah kepada Rasulullah dan para sahabat saat membentuk atau membangun pondasi sebuah negara. Nah, sehingga idealnya sebetulnya para pejabat negara kita ya merumuskan program-program bagaimana negara kita ini ke depan, idealnya itu di bulan Ramadan. Sehingga harusnya bulan Ramadan itu sebuah bulan untuk berprestasi, ya, menorehkan sejarah. Karena memang kalau kita pahami dalam perjalanan sejarah Islam, perjuangan-perjuangan Islam itu banyak juga dimenangkan di bulan Ramadan. Ya. Ini menjadi sebuah bukti bahwa Ramadan itu bulan berprestasi, bulan kejayaan, bulan kita mendapatkan kemenangan. Maka kita akan pahami saat program-program itu dibangun di bulan istimewa, yaitu bulan Ramadan, ya, dan juga melahirkan sebuah visi dan misi yang istimewa, itu insya Allah akan terbangun negara yang istimewa. Namun menariknya, di 2 tahun saat Rasulullah hijrah dan diturunkan perintah puasa, dan Rasulullah membangun sebuah sistem kenegaraan. Nah, ternyata sistem kenegaraan ini disupport dengan SDM yang sudah Rasulullah persiapkan selama 13 tahun. Jadi di Mekah itu, fase Mekah itu sebetulnya 13 tahun dakwah Rasulullah di Mekah itu sedang membangun SDM yang disiapkan untuk menjalankan sistem yang dibentuk saat di Madinah, setelah hijrah di Madinah, dan dirumuskan saat bulan Ramadan. Karena bagaimanapun sistem itu bagus, jika SDM-nya nggak akan jalan. Karena kita sering sekarang kan misalnya di dunia pendidikan, sistemnya luar biasa sudah rancangannya, ya, bahkan berganti-ganti, ya, kurikulum itu berganti-ganti, sistem itu luar biasa. Tapi saat SDM-nya tidak disiapkan, SDM-nya tidak dilatih terlebih dahulu, ya, itu sistem tidak akan jalan. Saya mohon maaf, contoh misalnya saat sekarang beberapa provinsi dan kabupaten sudah menerapkan sistem aplikasi dalam aplikasi kinerja, ya, berbasis komputer, sehingga mereka apapun yang mereka kerjakan harus di-input, dan itu akan menentukan tunjangan kinerja yang akan diterima, ya. Output pekerjaan akan berpengaruh kepada pemasukan yang pendapatan yang akan diterima oleh para pegawai tersebut. Namun sebaik apapun sistem yang sudah dibangun, jika SDM-nya tidak disiapkan, maka sistem ini tidak akan berjalan dengan baik, ya. Sistem ini tidak akan berjalan baik. Bagaimana Rasulullah itu mengajarkan saat akan membangun sebuah negara, sebuah sistem yang istimewa, sebelumnya SDM-nya disiapkan selama 13 tahun, baru menghasilkan sebuah sistem yang baik, ya. Itu yang pertama. Kita lihat bagaimana di bulan Sya'ban tahun kedua Hijriah puasa diperintahkan, dan ini membantu Rasulullah menciptakan suasana ruhiyah dalam membuat sistem ketatanegaraan, karena saya itu sedang membangun pondasi negara. Yang kedua, kita ingin berbicara latar belakang puasa, ya. Yang kedua, bahwa perintah puasa itu di bulan Sya'ban
perintah puasa itu ternyata tidak sendirian. Ya, ada 4 perintah yang hampir berurutan turunnya dari Allah Subhanahu wa taala. Yang pertama sebetulnya adalah perintah Allah kepada Rasulullah untuk memalingkan kiblat, memindahkan kiblat. Ya, dari Masjidil Aqsa, Baitul Maqdis ke Masjidil Haram. Dalam pemindahan kiblat ini ada pelajaran yang menarik sebetulnya ya. Karena sebenarnya ada 4 syariat yang diturunkan secara berurutan. Pemindahan kiblat ya, terus juga adalah puasa itu sendiri ya, terus ada zakat dan ada jihad. Jihad. Nanti kan ada perang Badar tuh, perintah untuk berjihad. Itu juga di tahun kedua Hijriah. Pertama tentang pengalihan kiblat. Ini Allah tuh perhatiannya sama Rasulullah tuh sangat luar biasa ya. Rasulullah tuh nggak ngomong sama Allah tuh, nggak ngomong, maksudnya nggak minta untuk memindahkan. Cuman sering menengadahkan wajahnya ke langit. Kapan ya kiblat itu dipindahkan gitu ya? Rasul tuh sering, kapan ya Allah memerintahkan saya untuk memindahkan kiblat? Nggak minta ya. Hanya itu aja, sering. Nah, dalam ayatnya kan seperti itu, sering menengadahkan wajah ke langit, akhirnya diperintahkanlah untuk memindahkan kiblat, dan itu sesuai keinginan Rasulullah. Jadi saat itu Rasulullah saat perintah itu sangat bahagia karena memang keinginannya untuk pindah dari Masjidil Aqsa ya, kiblat pertama, ke Masjidil Haram. Makanya di Madinah itu ada masjid yang punya 2 kiblat ya, kiblatain ya. Ada di salah satu masjid itu nanti kiblatnya itu 2 karena saat itu sedang sholat, turun perintah, langsung Rasulullah mengalihkan kiblatnya. Ini yang menarik, ada ruh ya di dalam perintah Allah memindahkan kiblat. Pertama sebetulnya Rasulullah itu bukan tidak suka untuk sholat menghadap ke Baitul Maqdis, bukan nggak suka, karena Baitul Maqdis juga kan sesuatu yang diberkahi kan, ya, tempat-tempat yang diberkahi. Bahkan Rasulullah juga Isra Mi'raj juga mengimami sholat para nabi di sana. Bukan nggak suka sebetulnya, bukan nggak suka untuk sholat ke Baitul Maqdis. Rasulullah itu sholat kan sejak di Mekah ya. Di Mekah itu sebenarnya sudah perintah sholat itu kan sudah dari awal itu sudah ada. Cuman syariat yang memerintahkan sampai 5 kali dalam sehari semalam itu baru saat 1 tahun sebelum hijrah ya, waktu Isra Mi'raj. Tapi sebelumnya sudah sholat. Dan setiap sholat itu juga ada surah Al-Fatihah yang dibaca. Ya. Coba di akhir surah Al-Fatihah itu, ini Ibnu Hisham kalau nggak salah yang jelaskan. Di akhir surah Al-Fatihah itu kan ada, setelah kita meminta ditunjukkan kepada Allah jalan yang lurus, lalu kita meminta kepada Allah jangan kita mendapati ghairil maghdubi alaihim ya, jangan kami seperti orang-orang yang engkau murkai dan sesat. Ghairil maghdubi alaihim waladhdallin. Dhalin itu sesat, yang dimurkai dan sesat. Yang dimurkai itu Rasulullah langsung saat itu juga memberikan tafsirnya ya, bahwa orang-orang yang dimurkai itu adalah orang-orang Yahudi ya, orang-orang Yahudi, dan orang-orang sesat adalah orang-orang Nasrani. Nah, waktu Rasulullah dan para sahabat itu sholat menghadap ke Baitul Maqdis, orang-orang Yahudi itu ngomong gini, nggak apa-apa sekarang Muhammad dan sahabatnya ya, syariatnya itu berbeda dengan kita, dikit-dikit beda, dikit-dikit beda. Tapi tenang aja, kiblatnya masih sama mah dengan kita, gitu kata orang Yahudi. Ya, sama mah aja, tenang aja. Kiblatnya juga sama dengan kita, kata orang-orang Yahudi. Nah, Rasulullah tuh nggak suka. Rasulullah tuh nggak suka disama-samain dengan orang Yahudi. Ya. Nah, ini sebenarnya ruhnya luar biasa. Jadi karena jelas-jelas dalam Al-Quran itu, dalam surah Al-Fatihah itu, bahwa orang Yahudi itu orang yang dimurkai. Maka Rasulullah nggak suka disama-samakan dengan orang yang dimurkai. Ya.
maka Allah mengizinkan untuk pindah kiblat ke Masjidil Haram, ya. Jadi sebetulnya ruhnya di sini tuh bagaimana bahwa kita itu jangan mudah ikut-ikutan dengan orang-orang Yahudi dan orang-orang Nasrani, ya. Jangan mudah ittiba, ngikut, ya. Kita harus punya prinsip. Islam tentunya agama yang paling mulia, ya. Kita harus meyakini itu semua. Karena sekarang banyak sekali program-program mereka yang tanpa disadari diikuti oleh umat Islam, ya. Nah, ini semangatnya luar biasa. Lalu perintah puasa, ya. Yang menarik di perintah puasa itu, kalau kita baca ayat atau perintahnya, itu kan kalau sholat itu kan fi'il amr, ya. Sholat, zakat itu biasanya kalimat-kalimat perintah. Keluarnya itu kalimat perintah. Waqimus sholah wa atuz zakah, ya. Sholatlah, perintah, ya. Dirikanlah sholat, itu kan perintah. Bayarlah zakat, itu perintah. Tapi yang menarik, puasa itu tidak berpuasalah kamu, enggak. Tapi ya ayyuhalladzina amanu kutiba. Kutiba sebenarnya dalam bahasa Arab, kalau kita mau aslinya itu yang sampai selesai kursus bahasa Arabnya sebenarnya Wulan, ya, sama Ustaz Dafiq, harusnya lebih paham. Kutiba itu kan sebenarnya dari kataba, ya, ditulis, kataba, menulis kan? Kenapa kok itu jadi artinya itu jadi diperintahkan, ya? Padahal artinya itu kataba, ya, kataba. Kutiba alaikumusiyam. Tapi jadi artinya itu dalam terjemahan diwajibkan, kan salah gitu, ya. Diwajibkan. Dan yang menarik dalam Al-Quran itu kutiba itu, perintah kutiba itu hanya ada 4, dan itu merupakan syariat, ya. Syariat dalam Islam itu ada 4, ya. Dalam surah Al-Baqarah itu, ya, ada kutiba alaikumul kisos, kutiba alaikumul kital, ya, kutiba alaikumus syiyam, dan satu lagi Anda nggak hafal tapi kutiba tapi tentang waris, Jadi hanya 4 perintah Allah terkait dengan syariat Islam itu yang pakai kata kutiba, ya, sudah dituliskan, gitu, ya. Wajibannya itu sudah dituliskan. Nah, yang 4 ini ternyata kalau kita mau bagi, yang 2 ini urusan pribadi, yang 2 ini urusan negara, ya. Urusan kisos sama kital itu urusan negara. Kisos itu urusan hukum, ya. Kisos itu kan kalau orang membunuh maka dibunuh lagi, itu yang menentukan adalah negara. Gak boleh kita misalnya ada tetangga kita bunuh, kita main bunuh, gak boleh. Itu urusannya urusan negara, bukan pribadi. Nah, urusan puasa sama urusan waris itu urusan pribadi, ya. Wasiat, bukan waris, ya. Untuk urusan wasiat itu urusan pribadi. Kita mau meninggal itu diwajibkan nulis wasiat, ya. Idealnya juga sebetulnya karena kita nggak tahu meninggalnya kapan, ya. Idealnya itu kita masing-masing menulis wasiat yang mungkin setiap bulan diperbaharui, gitu. Ternyata belum meninggal, ganti lagi wasiatnya, ganti lagi. Nah, itu disimpan nanti biar nanti ahli waris kira membukanya, ya, membukanya. Sehingga saat kita berbicara puasa, harusnya juga kita tidak lepas dari teman-temannya ini, ya. Tapi sayangnya kan umat Islam itu kalau sudah masuk puasa gegap gembita penyambutannya, luar biasa, ya. Wah, pokoknya hari pertama, hari kedua masjid penuh, ya. Spanduk-spanduk dan sebagainya. Tapi tengok untuk yang 3, padahal sama-sama kutiba itu, ya. Dan sama-sama beberapa ayat juga di surah Al-Baqarah. Tengok tentang penyikampannya perintah Allah untuk menjalankan kisos, ya, atau kital, ya. Seolah-olah ini nggak kenal, gitu. Kita nggak paham tentang syariat tersebut. Harusnya kita selain belajar puasa juga belajar fikih jihad, belajar juga hukum-hukum Islam, ya, dan juga tentang wasiat atau waris misalnya. Harusnya seperti itu, ya, sehingga lengkap. Nah, ini Ana ingin menggambarkan bahwa begitu pentingnya posisi perintah puasa di bulan Ramadan. Selanjutnya, setiap datang bulan Ramadan, Rasulullah biasanya kembali mengulang
ya, sebuah hadis ya, dibacakan kembali disampaikan lagi oleh Rasulullah, yang sekarang kita terima dari hadis Ahmad Nasyai Baihaqi dalam Su'abul Iman, ya. Hadisnya tadi yang saya bacakan, atakum sahru ramadhana sahrul mubarak, ya. Telah datang kepada kalian, kepadamu, syahrul ramadhana syahrul mubarak, bulan Ramadan, bulan yang diberkahi, ya. Faradallahu alaikum siyamahu tuftahu fihi abwabus samai wa tuglabu fihi abwabul jahim, ya. Dan Allah mewajibkan puasa di bulan itu kepadamu. Pada bulan itu pintu-pintu langit dibuka dan pintu-pintu neraka ditutup. Wa tughallu fihi maradatus syayatin fihi lailatun hiya khairun min alfi syahrin. Dan setan-setan durhaka dibelenggu. Di bulan itu terdapat satu malam yang lebih baik dari 1000 bulan. Man hurima khairuha faqad hurima. Barang siapa dihalangi mendapatkan kebaikannya, maka ia telah terhalangi. Ya, kita bahas tentang hadis ini. Pertama, Rasulullah mengatakan Ramadan datang nih, Ramadan datang. Dan menyampaikan pertama adalah Ramadan itu bulan yang diberkahi, bulan berkah, ya. Dari 12 bulan yang ada, bulan Ramadan itu termasuk bulan yang berkah. Bahkan keberkahannya disebutkan oleh Allah langsung, ya. Langsung disebutkan oleh Allah. Itu yang pertama. Namanya berkah itu kita memaknai barakah itu kan ziyadatul khair, ya. Bertambahnya kebaikan. Maka akan banyak kebaikan-kebaikan yang ada di dalam bulan Ramadan. Banyak kebaikan-kebaikan di bulan Ramadan, ya. Dan di situ diwajibkan puasa, ya. Yang berikutnya disampaikan di sini, pada bulan itu, ya, pada bulan itu pintu-pintu langit dibuka. Beberapa penjelasan terkait dengan pintu langit. Yang pertama, pintu langit dibuka ini bahwa saatnya di Ramadan kita menyampaikan doa-doa kita sama Allah, dibuka tuh sama Allah. Nggak ada tabir, nggak ada penghalang tuh, ya, dibuka pintu langit. Tapi sebagian mengatakan yang dimaksud di sini adalah pintu surga dibuka, ya, pintu surga dibuka. Nah, saya ingin menggambarkan sedikit terkait dengan surga, ya, karena di bulan Ramadan itu pintu surga dibuka. Sebagian mengatakan bahwa pendaftaran untuk masuk surga itu dibuka saat bulan Ramadan, ya. Jadi kalau ada sebuah kampus, ya, yang akan menerima, kampus terbaik nih, kampus terbaik akan menerima mahasiswa, ya, untuk tahun ajaran ke depan, dibuka pendaftarannya, maka orang-orang akan berlomba-lomba untuk mengisi form, ya, mengisi form untuk mendaftarkan diri. Nah, di bulan Ramadan juga dibukanya pendaftaran. Silahkan kita mengisi, ya, form untuk masuk ke surga dengan cara melaksanakan ibadah-ibadah secara optimal. Gambaran surga itu kalau dikatakan dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh sahabat Abu Hurairah radhiyallahu anhu, bahwa Nabi Muhammad SAW bersabda, Allah berfirman, berarti ini dalam hadis qudsi, ya. Aku telah sediakan bagi hamba-hambaku yang salih kenikmatan al-jannah. Kenikmatan surga itu adalah kenikmatan yang belum pernah dilihat oleh mata di dunia, kenikmatan yang belum pernah didengar oleh manusia di dunia, dan kenikmatan yang belum terlintas dalam hati manusia, ya. Jadi saat kita mendengarkan atau memahami tentang gambaran surga, jangan kita memakai pola pikir kita di dunia, karena nggak akan nyambung, nggak akan nyambung. Karena kadang gini, ya, kalau kita memahami agama Islam, agama yang paling sesuai dengan ilmu pengetahuan dan akal tentunya Islam. Tapi Islam itu tidak menuhankan akal. Tidak akal itu menjadi segala-galanya.
Karena ada dalam beberapa syariat Islam yang kalau kita logikakan nggak masuk logika, ya, nggak masuk logika. Imam Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu pernah menyampaikan, kalau Islam itu pakai logika, ya, kita akan kebingungan saat kita menjadi musafir dan kita memakai sepatu. Saat kita mau wudhu tuh yang dibasuh atasnya atau bawahnya? Kalau kita pakai sepatu musafir, yang dibasuh itu kalau wudhu atasnya atau bawahnya? Atasnya atau bawahnya? Atasnya kan. Padahal yang kotor bawahnya. Nggak, kalau kita pakai logika nggak masuk logika. Ini yang nginjak tanah tuh kaki bawahnya. Tapi yang kita usap adalah atasnya. Kata kali kalau Islam itu pakai logika nggak bisa. Karena Islam itu tidak menuhankan akal. Jadi kalau sesuatu itu akal kita udah mentok, ya jangan dipaksakan. Ini kayaknya nggak relevan dengan akal kita, nggak masuk logika. Ya Islam tidak menuhankan akal gitu ya. Gambaran surga. Jadi kalau pola pikir gambaran surga itu digambarkan dengan pola pikir dunia itu nggak akan nyambung ya. Misalnya saat Allah berfirman, Jannatu Aden tajri min tahtihal anhar khalidina fiha. Surga Aden itu yang mengalir sungai-sungai di bawahnya, mereka kekal di dalamnya. Jadi penduduk surga itu masing-masing nanti akan mendapatkan satu istana dan satu sungai, ya, mengalir sungai. Kalau sekarang mungkin gambaran orang kaya itu kalau punya villa paling mentok kolam kan, ya, danau lah gitu. Tapi ini sungai Allah hadirkan untuk orang-orang yang mendapatkan surga di istananya, ya. Jadi kalau kita pakai pola pikir di dunia, gimana ini ribetnya sungai gitu ya, masing-masing punya sungai muter-muter gitu, apa enggak ribet surga itu? Nah, itu kalau kita pakai pola pikir di dunia, ya. Tapi ini ingin menggambarkan, ya, bahwa keindahan alam yang ada di sungai itu bisa dinikmati oleh manusia. Bahkan luasnya, misalnya digambarkan luasnya, ya, wasari'u ila magfiratin mir rabbikum wa jannatin arduhas samawati wal ard uiddat lil muttaqin. Tentang luasnya surga yang luasnya itu seluas langit dan bumi, ya. Dan disampaikan bahwa luasnya langit itu bukan hanya langit lapisan pertama, tapi sampai lapisan ke-7. Jadi kalau seluruh penduduk dunia dari zaman Nabi Adam sampai sekarang masuk surga semua, itu surga tetap akan menampungnya gitu ya. Bahkan saya pernah menggambarkan surga kepada para bapak-bapak ya, terkait dengan bidadari surga. Jadi kan bidadari surga itu sumsum tulang betisnya itu terlihat dari balik dagingnya. Coba kalau kita pakai pola pikir di dunia, itu kan mengerikan gitu ya. Tubuh bidadari itu kayak transparan, kelihatan tulangnya, kelihatan sumsumnya. Kan kalau pakai pola pikir dunia mengerikan. Tapi sebenarnya itu gambaran dari Allah dan Rasulnya kepada kita bahwa saking beningnya bidadari surga itu, nah, saking beningnya itu sampai seperti itu. Sampai digambarkan kalau bidadari surga itu minum, airnya tuh kelihatan di tenggorokan, saking. Tapi ya, nah, tapi yang menarik, saya ingin sampaikan, ini pas untuk para ummahat ya, akhwat dan ummahat. Dari Ummu Salamah radhiyallahu anha, ia berkata, saya bertanya, wahai Rasulullah, manakah yang lebih utama, wanita dunia ataukah bidadari bermata jeli surga? Ya. Beliau Rasulullah SAW menjawab, wanita-wanita dunia lebih utama daripada bidadari-bidadari bermata jeli, seperti kelebihan apa yang nampak daripada apa yang tidak nampak. Ya. Saya bertanya, kenapa wanita dunia itu lebih utama? Rasulullah menjawab, karena salat mereka, puasa dan ibadah mereka kepada Allah. Allah meletakkan cahaya di wajah mereka. Ini wanita dunia ya. Wanita dunia yang sholat, puasa itu diletakkan cahaya di wajah mereka. Tubuh mereka adalah kain sutra. Kulitnya putih bersih, pakaiannya berwarna hijau, perhiasannya kekuning-kuningan, sanggulnya mutiara dan sisirnya terbuat dari emas. Kayak sanggul berarti ya. Berarti nggak pakai jilbab nanti di sana.
Mereka berkata, kami hidup abadi dan tidak mati. Ya, ini wanita dunia di surga nanti. Kami hidup abadi dan tidak mati. Kami lemah lembut dan tidak jahat sama sekali. Kami selalu mendampingi dan tidak beranjak sama sekali. Kami ridho dan tidak pernah bersungut-sungut sama sekali. Berbahagia orang-orang yang memiliki kami dan kami memilikinya. Nah, itu gambaran wanita dunia di surga. Ya. Lebih baik dari bidadari. Jadi kalau ada suami-suami yang menggambarkan bidadari, tenang aja. Nanti lebih baik dari bidadari. Bahkan dikatakan bahwa wanita surga, wanita dunia yang di surga itu menjadi ratunya bidadari. Ya. Ya. Kalau kerajaan tuh selirnya lah. Enggak mau. Enggak, bidadari itu selir-selirnya gitu. Bahkan hadis lain mengatakan bahwa kecantikan wanita dunia di surga itu 70 kali daripada bidadari di surga. Ya. Itu gambaran surga. Nah, kalau tadi dikatakan wasari'u ila magfiratim mir rabbikum wa jannatin ardhas samawati wal ard uiddat lil muttaqin. Bahwa surga yang luasnya seluas langit dan bumi itu diperuntukkan bagi orang yang bertakwa. Jadi syarat untuk mendapatkan surga itu adalah takwa. Sementara Ramadan nih ya, ayatnya jelas. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Syarat masuk surga itu takwa. Nah, untuk jadi takwa itu Allah sudah kasih jalan dengan berpuasa Ramadan sebulan penuh, harapannya kita keluar menjadi pribadi yang bertakwa. Nah, sekarang bagaimana agar kita bisa mengoptimalkan Ramadan kita sehingga keluar menjadi pribadi yang takwa dan mengikuti apa yang dilakukan oleh Rasulullah SAW. Yang pertama adalah tentunya amalan yang harus dilakukan, program yang harus dilakukan adalah puasa, ya, puasa. Puasa ini menarik ya. Puasa ini kalau kita mau bandingkan dengan amal ibadah yang lain, ternyata punya kekhususan, ya, punya kekhususan. Allah berfirman dalam sebuah hadis qudsi, "Kullu amali ibni Adam lahu." Semua amalan anak Adam itu untuk mereka sendiri. Jadi kita ini kalau kita sholat itu untuk diri kita sendiri, ya. Kalau kita itu zakat untuk kita sendiri. Perbuatan-perbuatan baik yang kita lakukan itu akan kembali kepada diri kita sendiri. Ya. Misalnya sholat. Sholat itu kan ruhnya, semangat dari sholat itu adalah inna sholata tanha anil fahsai wal munkar. Sesungguhnya sholat itu mencegah seorang dari berbuat keji dan mungkar. Nah, itu kembalinya kepada kita kan. Kita sholat akhirnya kita terjaga dari perbuatan keji dan mungkar. Zakat itu kan membersihkan harta, bahkan juga membersihkan jiwa kita, ya. Saya sering gambarkan zakat itu seperti ilustrasinya itu seperti kotoran yang ada di dalam diri manusia. Mohon maaf ya. Zakat itu seperti kotoran yang ada di dalam diri manusia. Nah, ini ada orang laj nih ya, yang lebih paham. Ya, kesma. Nanti kalau mau prospek donatur sampaikan bahwa zakat itu sebenarnya seperti kotoran yang ada di dalam tubuh kita. Kotoran yang ada di tubuh kita ini, ya, kalau nggak dikeluarkan itu akan jadi penyakit, ya kan? Jangankan kotoran. Angin saja kalau sudah waktunya keluar, kita nggak keluarin, nyelekit dalam perut itu, ya, benar kan? Pakai kayu putih lah, nungging apa sama biar keluar. Itu pengamatan, berdasarkan pengamatan gitu. Kalau sudah waktunya angin itu keluar nggak keluar, kembung sini nggak enak, ya, nggak enak. Maka itu harus dikeluarkan. Jadi ilustrasi zakat itu seperti di tubuh kita ini ada suatu kotoran yang harus dikeluarkan, ya. Maka kalau kotoran di dalam tubuh kita dikeluarkan, insya Allah kita mengeluarkannya pasti ikhlas, ya kan?
Walaupun mungkin buka puasanya dengan puasanya dengan sesuatu yang mahal ya, misalnya sate ayam, ikan bakar, sebagainya, saatnya waktu dikeluarkan ikhlas kita, ya kan? Nggak mau kita tahan, aduh ini kayaknya sayang sudah ngeluarin 200.000, nggak kan? Atau misalnya habis dikeluarin diliatin gitu sayang, nggak kan? Mungkin kita nggak akan lihat, makan buang muka kita, udah ikhlas aja buang. Harusnya begitu juga dalam harta kita saat ada hak orang lain yang tidak kita keluarkan, itu menjadi penyakit dalam hati kita. Maksudnya penyakit itu akan merongrong harta yang ada dalam tubuh kita, dalam diri kita. Bisa saja Allah ingatkan saat kita tidak mengeluarkan zakat itu dengan ujian-ujian, dengan musibah. Entah kita kena musibah, kena hilang dan sebagainya, ya. Sehingga bukan 2,5% justru yang kita keluarkan, bisa lebih dari itu. Ya, bisa puluhan persen dari harta kita keluarkan. Nah, sehingga kalau kita memahami bahwa ada harta hak 8 asnaf yang ada dalam rumah kita, diri kita yang tidak keluarkan, itu seperti kotoran yang itu harus segera dikeluarkan, ya. Dan keluarkannya juga akan ikhlas kita. Ikhlas ini. Karena ini bisa menjadi penyakit dalam harta kita, ya. Salat, zakat itu semua untuk kita. Kecuali puasa, kata Allah dalam hadis qudsi kan gitu. Kullu amali ibni Adam lahu. Semua amalan anak Adam itu untuk mereka, ya, untuk mereka sendiri. Illa siyam, kecuali puasa, fahuwali. Puasa itu untukku, kata Allah, wa anna azazabihi, dan aku sendiri yang akan membalasnya. Dan Allah tidak menyebutkan balasan untuk orang yang puasa itu berapa derajat, nggak ada. Kalau sholat berjamaah ada hitungannya, 27 derajat, ya. Kalau sedekah itu digambarkan sampai 700 kali lipat, ya, dalam surah Al-Baqarah itu kan, menumbuhkan 7 buah biji, lalu dari masing-masing biji itu tumbuh 100, itu kan 700 kali lipat. Nah, kalau puasa Allah nggak gambarkan berapa balasannya, karena Allah sendiri yang akan membalasnya. Ini kekhususan puasa. Namun terkait dengan program puasa di bulan Ramadan juga ternyata tidak sederhana, ya. Puasa itu kan artinya menahan, ya. Jadi makna menahan itu sebetulnya bukan hanya menahan lapar dan haus saja. Karena kalau orientasinya hanya lapar dan haus, ya bisa saja kita tidak mendapatkan apapun dari puasa kita. Karena Rasulullah juga pernah mengingatkan, kam min shaimin laisa lahu min siyamihi illa ju'al atas. Ya. Berapa banyak orang-orang yang berpuasa di bulan Ramadan, ya, berapa banyak orang-orang yang berpuasa, ya, tidak mendapatkan apapun dari puasanya tersebut kecuali lapar dan dahaga saja. Maka puasa yang akan dibalas oleh Allah, ya, puasa yang akan mendapatkan keberkahan, mendatangkan keberkahan adalah puasa yang bukan hanya menahan lapar dan dahaga, tapi puasa menahan pandangan kita, menahan pendengaran kita, ya, menahan hati kita, pikiran kita untuk senantiasa, ya, fokus kepada amal-amal kebaikan. Dan juga kadang sekarang bukan hanya menahan mata dan telinga, menahan jempol kita. Matanya mungkin saja, tapi jempolnya sarsor gitu kan. Saja. Atau tanpa sengaja kita menggibah di grup misalnya, chatting dan sebagainya, ya. Nah, itu harus dihindari juga dalam puasa. Yang berikutnya, program di Ramadan adalah sholat tentunya, ya, sholat tarawih. Sholat tarawih itu sebetulnya hampir, ya, sholat tarawih itu sebenarnya sama, qiyam, ya, qiyamul lail, sholat malam. Yang kalau di luar Ramadan kita biasa melaksanakan sholat malam ba'da isya, ya, tahajud dan sebagainya. Nah, di bulan Ramadan kita melaksanakan salat tarawih, ya. Nah, salat tarawih ini adalah salah satu program kita mengisi Ramadan kita. Nah, kalau kita lihat dari makna tarawih sendiri, yaitu dari kata raha, tarwiha, itu kan makna itu sebetulnya santai, ya, rehat sebetulnya. Sehingga akan menjadi salah, ya, akan menjadi salah pengertian tarawih
saat dilakukan dengan tergesa-gesa, ya. Ada yang kan berapa menit? 7 menit 23 rakaat, 11 menit 23 rakaat, ya. Itu kayaknya keringatnya lebih dari orang senam aerobik, ya, cepet. Nah, sehingga tidak mendapatkan makna rehat, ya, santai, itu nggak ada. Berkenaan dengan tarawih sendiri, sebetulnya Rasulullah itu melaksanakan sholat tarawih berjamaah dengan para sahabat itu sebanyak 3 malam, ya. Malam pertama beberapa sahabat ikut, malam kedua tambah lagi, malam ketiga tambah banyak lagi, karena sahabat saling menyampaikan kepada yang lain, sehingga banyak para sahabat yang memenuhi masjid untuk ikut sholat berjamaah setelah Isya bersama Rasulullah. Namun justru di malam keempat, saat para sahabat itu semakin banyak memenuhi masjid, Rasulullah setelah sholat Isya justru nggak keluar lagi, baru keluar lagi saat sholat subuh. Dan Rasulullah mengatakan kepada sahabat saya itu, menyampaikan, ya, kata Rasulullah, aku tahu bahwa kalian menungguku untuk mengimami sholat, ya. Rasulullah tidak mengimami sholat karena Rasulullah khawatir bahwa tarawih berjamaah seperti itu akhirnya diwajibkan oleh Allah, ya. Nah, sehingga saat kita bertanya, ya kan ada orang yang bertanya, itu sholat tarawih itu kan sholat sunnah, sementara sholat sunnah itu kan sebaiknya dilaksanakan di rumah, ya. Nah, jadi ulama berpendapat bahwa kecuali tarawih itu lebih utama dilaksanakan secara berjamaah, karena Rasulullah melaksanakan berjamaah. Dan alasan Rasulullah tidak berjamaah itu, ya, bukan karena tidak utama, ya, bukan karena sholat di rumah itu lebih utama, tidak. Tapi alasan Rasulullah itu menyampaikan, aku takut sholat jamaah tarawih ini nanti diwajibkan oleh Allah. Kekhawatiran Rasulullah diwajibkan. Jadi lebih utama kita berjamaah dan sampai selesai, ya, sampai sholat witir bersama imam. Gitu sholat tarawih. Sholat tarawih. Selanjutnya juga ada program-program lain, tentunya sholat duha yang kita jalankan, terus sahur diakhirkan, buka diawalkan, karena dalam sahur itu ada keberkahan. Dan juga berdoa di waktu-waktu mustajab, ya, yang masih punya banyak keinginan, ya, ini Ramadan itu saatnya lah berdoa, ya, meminta kepada Allah agar keinginannya terkabul, ya. Yang berikutnya adalah sedekah, ya. Rasulullah di bulan Ramadan itu digambarkan itu kalau sedekah itu seperti angin, ya. Jadi kalau punya harta benda tuh nggak sempat lama di genggaman Rasulullah, pasti Rasulullah langsung berikan kepada yang berhak atau kepada orang lain, sedekah, ya. Bahkan dalam sebuah hadis dikatakan, afdalu sedekah sedekatu Ramadan. Seutama-utamanya, ya, keutamaan sedekah itu adalah sedekah di bulan Ramadan. Maka ini kesempatan luar biasa di bulan Ramadan kita memperbanyak sedekah, ya. Infak sedekah, zakat misalnya. Makanya saya menyarankan juga bagi teman-teman yang sudah memenuhi nisab, ya, nisab untuk mengeluarkan zakat dan sampai haulnya, sebaiknya haulnya itu ditempatkan di bulan Ramadan, ya. Putaran 1 tahun harta kita itu diniatkan di bulan Ramadan. Kalau sekarang belum mulai, niatkan bulan Ramadan itu mulai catatan harta kita, sehingga nanti setiap kita mengeluarkan 1 tahun sekali dari misalnya investasi kita dan sebagainya, itu di bulan Ramadan, agar saat kita mengeluarkan kewajiban zakat juga kita mendapatkan keberkahan, ya, keberkahan itu di bulan Ramadan. Sedekah lain misalnya memberi makan atau memberi orang untuk berbuka puasa. Nah, ini yang di belakang disiapin ini dari siapa ini? Nah, ini keutamanya kan bahkan dikatakan kalau kita membukakan orang berpuasa, kita mendapatkan pahala yang sama orang berpuasa tersebut tanpa mengurangi sedikit pun pahala orang tersebut, ya. Nah, jadi alangkah baiknya juga kalau kita membukakan puasa orang-orang yang soleh, ya,
Ustadz tiap hari datangin, kasih buka puasa, kirim. Karena nanti akan mendapatkan kualitas puasa dia, pahalanya tuh gitu ya. Sering-sering sahur-sore datangi rumah Ustadz, kasih kirim. Ustadz nanti buka puasa. Kalau bisa juga sama sahurnya sekalian. Dan banyak keutamanya di bulan Ramadan terkait dengan sedekah. Peluang-peluang kita memberikan sedekah kita ya. Program lain yang juga dilakukan oleh Rasulullah adalah tilawah. Rasulullah itu setiap bulan Ramadan itu tilawah dan murojaah. Ya, Rasulullah murojaah karena Rasulullah kan Al-Quran dalam dirinya ya. Sehingga murojaah sama Jibril. Kadang Rasulullah yang membacakan disimak sama Jibril, kadang Jibril membacakan, Rasulullah menyimak ya. Di bulan Ramadan. Bahkan Imam Syafi'i itu satu bulan Ramadan beliau menghatamkan sebanyak 60 kali. Ya. Jadi Imam Syafi'i itu menghatamkan Quran siang 1 kali, malam 1 kali. Itu Imam Syafi'i. Tapi itu Imam Syafi'i ya, Imam Syafi'i. Ada yang lebih utama itu Utsman bin Affan ya. Utsman bin Affan itu menghatamkan dalam 1 rakaat witir. 1 rakaat witir itu hatam 30 juz Utsman bin Affan. Kalau Imam Syafi'i kan masih 1 malam ya, berarti kan dari maghrib sampai subuh ya. Siangnya juga gitu. Utsman bin Affan itu sekali sholat witir itu ya 30 juz. Kita kadang berpikir gimana cara bacanya. Nah ternyata kalau kita menekuni satu ibadah kita tekuni, itu Allah akan berikan kemudahan-kemudahan dalam ibadah tersebut, dan Allah akan membukakan peluang-peluang kreativitas ibadah tersebut agar lebih baik. Misalnya kita biasa bersedekah, itu Allah akan berikan jalan kemudahan kita untuk senantiasa bersedekah. Kita biasa berpuasa, akan Allah ringankan kita berpuasa. Kalau kita sudah senang tilawah, Allah akan mudahkan tilawah. Ya. Utsman bin Affan itu kan bahkan saat syahidnya itu sedang membawa mushaf, sedang tilawah. Ya. Sedang tilawah dan sedang berpuasa. Ya. Ya. Saat Utsman bin Affan puasa itu sudah ada firasat untuk syahid, ya. Sehingga saat Utsman itu sudah menyampaikan sama istrinya itu, bahwa kata Utsman, saya insya Allah akan berbuka puasa bersama Rasulullah. Dan benar, Utsman bin Affan itu syahid ba'da asar, sebelum maghrib. Ya. Jadi maghribnya itu sudah berbuka puasanya dengan Rasulullah. Itu gambaran tilawah ya. Jadi tilawah itu paling tidak, tilawah itu ada 4 macam yang berinteraksi dengan Al-Quran. Itu ada 4 hal, ada 3 hal ya. Yang utama adalah 3 hal lah. Yang pertama adalah tilawah, membaca walaupun kita tidak memahami artinya, insya Allah akan mendapatkan fadilah, keutamaan. Selesaikan saja 30 juz. Ada yang sudah hatam sekali? Ada yang masih kurang 5 juz? Nah, tilawah, membaca, selesaikan 30 juz itu. Yang kedua, berinteraksi dengan Al-Quran itu adalah tadzabur. Tadzabur itu memahami, ya, bukan hanya dibaca tapi dipahami. Misalnya kita targetkan saja sehari, misalnya 10 ayat, kita baca ayatnya dan kita baca terjemahannya, sehingga kita bisa memakna itu, ya. Dan yang ketiga, selain tadi membaca lalu mentadzaburi, yang ketiga adalah menghafal, ya, menghafal. Di bulan Ramadan juga kesempatan untuk menghafal, ya. Menghafalkan Al-Quran. Apalagi yang pada kemarin ikut daurah, ya, di Bapeda, harusnya lebih semangat, ya. Ya. Setelah tilawah, tadabbur, dan juga tahfidz, menghafalkan Al-Quran. Itu kesempatan kita di bulan Ramadan. Dan yang berikutnya yang juga dilakukan, yang sebaiknya kita lakukan di bulan Ramadan adalah umroh, ya. Ini masih ada setengah bulan lagi kalau yang mau berangkat umroh.
Silakan umroh, karena pahala umroh itu di bulan Ramadan sama dengan pahala berhaji ya. Karena amalan sunnah di bulan Ramadan itu diberikan ganjar pahala seperti amalan wajib. Amalan wajibnya dilipat gandakan. Dan yang terakhir sebelum kita tanya jawab menunggu berbuka adalah i'tikaf. Nah, i'tikaf itu nanti lebih rinci kita akan bahas di pertemuan berikutnya. Ya. Demikian program Ramadan atau apa yang dilakukan oleh Rasulullah, atau kita menjalankan puasa ala Rasulullah ya, dengan saum atau puasa sebaik-baiknya, qiyam, salat di malam hari, sahur, buka sesuai dengan sunnah, sedekah, zakat, tilawah, umroh dan itikaf ya. Zikir tentunya ya, dan lain-lain sebagainya. Demikian, silakan kalau ada yang bertanya, masih ada waktu kurang lebih 5 menit. Atau